ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammadin ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutbil Ahwal Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami Al-Arah Qutbil Alami Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Hakim Samad Al-Mahdi Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banyari Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbir Ruhi Sayyidi ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina Allah al-karim yataghashahum ar-rahmah wal maghfirah wa ya'ali darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang secara khusus pada subuh ini kita mengkaji tentang tarikh, sejarah, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mengambil hikmah sekaligus mengambil pelajaran dan mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari yang kedua daripada Ramadan 1440 Hijri, 44 Hijriyah, yang artinya ulun setahun lewat sudah berlalu, hadir kembali, duduk kembali di tempat ini, yang mungkin banyak setahun yang lewat kita alami, kita temui, bahkan mungkin ada
beberapa jamaah kita yang sudah berdahulu meninggalkan kitanya mungkin menyusul hanya masalah waktu yang ada pada kita. Pada hakikatnya adalah kita semuanya menuju kepada satu titik yang disebut dengan al-maut, yaitu kematian. Hadirin rahimakumullah, sesuai tema yang dimintakan kepada ulun bahwa ulun menyampaikan tarikh, dan insya Allah pada tahun ini atau subuh ini dan subuh-subuh berikutnya kita akan mengkaji sebuah tarikh sejarah, dan ini merupakan kewajiban kita secara global, yang mana kita diparodukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman kepada para nabi dan rasul, yang itu merupakan bagian rukun iman, beriman kepada para rasul, yang mana oleh para ulama para rasul itu berjumlah 114 orang. Sebagian mengatakan 113, satu riwayat mengatakan 115 para rasul Allah. Kita ambil yang tengah, bahwa para rasul itu berjumlah 114 orang. Kalau kita mengacu Al-Quran, itu sesuai dengan surah, jumlah surah yang ada di dalam Al-Quran, yang jumlahnya 114 surah. Dari 114 rasul itu diangkat dari 124.000. Kan nabi lawan rasul itu beda. Kalau nabi itu man uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighihi. Kalau nabi itu seorang laki-laki yang diberi wahyu namun tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu itu. Sementara rasul adalah seorang laki-laki yang merdeka, yuha ilaihi, dia diberi wahyu. Apakah berupa kitab, apakah berupa lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Lalu mereka yu'mar bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, mereka itu disebut rasul. Fa kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin birasulin. Setiap rasul pasti nabi. Tidak semua nabi menjadi rasul. Nah, nabi itu ada 124.000. Dari 124.000 para nabi ini lalu menjadi rasul 114 orang. Dari 114 orang ini kita punya kewajiban kembali mengetahui secara rinci, yaitu 25 rasul. 25 rasul. Nah, ini wajib tahu 25 rasul ini. Kenapa? Karena yang 25 rasul ini ada di dalam Quran. Sementara yang lainnya itu sekadar diceritakan secara langsung. Makanya Allah berfirman, wa minhum man naqsus alaika wa minhum lam naqsus. Muhammad, ada sebagian para rasul itu kami ceritakan kepada engkau secara spesifik, secara jelas. Ada yang tidak kami ceritakan secara jelas. Nah, 25 rasul itu hafal aturan. Makanya orang bahari hafal, mulai lagi halus dilajari. Nang 25 rasul itu. Nah, ini ada orang pengajian tauhid Aqidatul Awam ngarannya, lalu dilaguakan supaya nyaman. Itu dikarang oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nang bunyinya itu tafsilu ashrin minhumu Jibril,
tafsilu hum adamun idris nuhun huduma solih wa ibrahim kullun muttaba lutun wa ismail wa ishaqu kaza yaqubu yusufu wa ayyubu taza syuaibu harun wa musa wa yasa zulkifli daud sulaiman muttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun dakwaya. Itu 25 dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah. Nah, apakah ini masih orang bahari ma'ayun anak sambil dilaguakan itu sehingga anak apa mun wai ini kan ada sekolah kira-kira kan ada sekolah yalah jarang paling-paling kita ini guyang dumbrin atau apa-apa katanya ma'ayun tuh bila anak nyamannya wai ini nyaman lagi nya hanya modern lah menlah dahulu kan dinyanyiakan wah ini kan lagi dinyanyiakan anunya jadi putarakan YouTube-nya jadi putarakan hendak lagu nabanya terserah aja bagus siopang ya kalau bagus siopang didengarakannya sambil ma'ayun dibaca didengarakan maulid nabi didengarakan qasidah didengarakan membaca Al-Quran bahkan pian ada orang nang berkisah lawan ulun alhamdulillah dengan sebab didengarakan terus hafalnya bila inya bangun guring didengarakan surah Ar-Rahman bangun guring didengarakan surah Ar-Rahman bangun guring didengarakan surah Ar-Rahman pada akhirnya ganal hafalnya anggar terasa hafalnya surah Ar-Rahman berkat nampak ya berkat adanya teknologi didengarakan itu. Nah kita zaman dulu orang tua kita karena kada zaman canggih lalu dinyanyiakan dilaguakan lagu macam-macam ada rukun Islam ada rukun iman ada para nabi dan rasul. Hadirin rahimakumullah. Nah dari 25 nabi dan rasul itu yang akan kita kaji adalah Nabiullah Idris alaihissalam dan ini jarang dikisah orang. Nabiullah Idris alaihissalam. Kenapa jarang dikisah orang? Karena memang bahasa orang ini literasi atau literaturnya kita kekurangan literatur. Banyak kitab-kitab yang hanya secara ringkas menceritakan tentang Nabiullah Idris alaihissalatu wassalam. Nah kita akan mengkaji ini yang insya Allah ulun mengambil dari beberapa kitab yang diantaranya itu adalah kitab Bidayah wan Nihayah karangannya Imam Ibnu Katsir dan diambil dari kitab Tafsir Ruhul Ma'ani dikarang Imam Al-Alusi dan beberapa kitab yang lain. Yang mudah-mudahan ini tambahan pengetahuan kita tentang para rasul sekaligus menambah keimanan kita. Kemudian ada hal-hal yang harus kita teladani dari mereka. Hadirin rahimakumullah. Berkaitan dengan Nabi Idris ada yang pertama, beliau seorang rasul. Kalau urutannya kita menghafal adalah setelah Nabi Adam Tuhan. Kalau lah Adam 1 Adam 2 Idris 3 Nuh imbah Nabi Adam anjar Nabi Idris. Akhirnya zaman bahari kalah banget nih itu tuh kada peparakan banget nih bukan berapa ribu tahun sudah. Kalau mungkin bahasa orang palitlah kisahnya itu mun sudah ribuan tahun insya Allah. Makanya kita kekurangan literatur. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah
menyebut Nabi Idris ini ada dalam 2 surah. Yang pertama surah Maryam, yang kedua dalam surah Al-Anbiya. Selebihnya tidak ada lagi. Artinya apa? Nabi Idris itu disebut Allah di dalam Al-Quran ada 2 kali. Yang pertama ada dalam surah Maryam, yang kedua dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Maryam yaitu ayat 56 dan 57 Allah berfirman, wazkur fil kitabi Idris. Muhammad, coba engkau ingat dalam cerita Nabiullah Idris alaihissalam. Ini perintah Allah. Perintah Allah kepada Rasulullah, wazkur bil kitabi Idris. Muhammad, coba ingat dalam kitab, apa itu Al-Quran atau Taurat, tentang Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Mengkenapa Idris? Innahu kana siddiqan nabiyya, karena Idris itu seorang yang siddiq, seorang yang benar, seorang yang jujur, dan dia seorang nabi dan rasul. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan Idris itu kami angkat ke tempat yang tinggi. Apa maksudnya? Allah mengangkat Nabiullah Idris ini ke tempat yang tinggi. Para ahli tafsir berbeda pendapat, namun yang terbanyak bahwa Nabi Idris ini diangkat oleh Allah ke langit keempat. Nanti ada ceritanya. Kita sekilas tuh. Nabi Idris diangkat Allah ke langit keempat sampai sekarang. Makanya dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sekarang ini Nabi yang hidup itu ada 4. Isnani fis sama wa isnani fil ardi. Ada 2 di atas langit, ada 2 di bumi. Di atas langit Nabi Isa dan Nabi Idris. Nabi Isa di langit kedua, Nabi Idris di langit keempat. Jadi ayat wa rafa'nahu makanan 'aliyya, Idris itu kami angkat ke tempat yang tinggi, yaitu di langit keempat. Apa ceritanya sampai Nabi Idris itu berada di langit keempat? Ini salah satunya bahan kajian kita. Tapi kedua ini, wa isnani fil ardi, ada 2 orang nabi yang hidup di permukaan bumi. Yang pertama adalah Nabi Khidir Balya bin Malkat, yang menurut sebagian para ulama, siapa nang tahu ngaran Nabi Khidir, ngaran Abah Sidin, ngaran kunyah Sidin, dan laqab Sidin, insya Allah bagian penyebab husnul khatimah. Yang kedua, siapa yang menulis ngaran Nabi Khidir, Abah Sidin, kunyah Sidin, laqab Sidin, lalu diletakkan di rumah, insya Allah rumah itu diberi aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aman dari segala hal, baik mara bahaya, bala bencana, musibah, wabah, dan yang lainnya. Siapa beliau? Satu kunyah. Arti kunyah itu orang Arab selalu memakai kunyah. Mungkin pian bahasa ulun kadang ngerti apa itu kunyah. Ulun jelaskan. Kunyah itu adalah
masudirat bi abin wa ummin, nama yang diawali dengan kata-kata abu atau ummu. Makanya orang Arab tuh ada Ummu Kulsum, yalah, punya biawanya Ummu Salamah, Ummul Mukminin dan seterusnya itu ummu. Nah kalau abu, yes, Abul Bashar, Abu Hurairah, Abu, cakanya bahasa kita, kampung ngarannya bapak. Uy, bapaknya Rahman ya. Nah itu tuh Abu Rahman cakanya bahasa Arab. Uy, bapaknya Dullah. Lalu dalam kitab tuh Abu Abdillah. Uy, mamanya Fatimah. Cakanya bahasa kitab ngarannya Ummu Fatimah atau Ummi Fatimah. Nah Nabi Khidir punya kunyah, kayak Rasulullah punya kunyah. Nabi itu punya kunyah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah Nabi Khidir itu kunyah sidin Abul Abbas. Abul Abbas. Galar sidin Khadir. Galar sidin Khadir. Ngaran asli sidin Balia. Ngaran aslinya Balia bin Malkan. Jadi Abul Abbas Al-Khadiru Balia bin Malkan. Ada nyambat Khidir, nah itu terserah aja, itu tuh bahasa kita aja. Jadi ada disambat Khadir, ada Khidir, terserah. Itu kada salah nih tuh. Jadi Abul Abbas Khadir atau Khidir Balia bin Malkan. Itu mun kita tulis tok lah Abul Abbas Al-Khadiru Balia bin Malkan alaihi salamu. Kita tikap di Tawing itu kan di manakah? Insyaallah berkat Nabi Khidir. Nah yang kedua adalah Nabiullah Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas. Nah keberadaan mereka di alam dunia atau di bumi ini ada mengemban tugas. Di antaranya adalah Nabi Khidir itu ditugaskan Allah di air. Di air. Air itu terserah di sungai kan, di laut kah, pokoknya air. Nah makanya bila kita berurusan lawan banyu, bagus kita beadab. Beadab. Bukan sunat kada, beadab bener ya. Adabnya tuh supaya jangan celaka. Karena menurut Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam sebuah kitab bahwa kebanyakan manusia itu mendapat celaka karena kada beadab. Iyalah, itu orang ke kampung, pokoknya orang ya kada tahu diadab lalu ya, ya lo. Orang pian kada beadab nih, padahal kada hukum wajib kada, tapi adab. Bahkan mun dalam kaidah keilmuan al-adabu fawqal ilim. Setelah orang berilmu, yang tinggi itu adalah adab. Orang setinggi apapun ilmunya, kalau tanpa adab nol. Orang beradab tanpa ilmu kada mungkin juga, karena berilmu dulu baru beradab. Nah tetapi orang walaupun ilmunya sedikit tapi adabnya tinggi, hebat. Kadang orang kada beadab nih mahalang jodoh. Aku jar kada kata juga itu pun bacang jaminan toko nampi jar kada beadab lalu jar. Padahal pian lain bahasa aja, lain adat aja, tapi menurut adat dan adab kita itu kurang.
Coba pian nyamanlah orang mendengar kita nih di sini, nyamanlah mendengar orang lawan witan ba aku. Nyamanlah. Aku main hendak ke perumahan dulu mau ujian, kira-kira hati kita tuh rasa tersantuk li hatilah ini anak atau apa ba aku. Iyalah kada. Padahal itu di satu daerah itu biasa aja gitu karena kebiasaan mereka. Tapi begitu dalam kampung kita ini bagian daripada adab lawan orang tua. Aku ya nang umak gak kayak nagin mau ambil minantumu kayak itu. Padahal orang tuh bagus saja, tapi kita anggap kada beadab. Bagi mereka sebenarnya sudah beadab nih tuh. Ketika mereka di kampung mereka. Jadi kadang-kadang adab itu bisa menghalang gitu. Ya, marah ya dulu mau ngadu adab laluan orang tua aja itu kayak banyak diambil bibit. Iya kada? Ada. Nah ya tuh. Hanya kaidahnya al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Jadi orang semakin tinggi ilmu, semakin tinggi adab. Semakin tinggi adab, semakin tinggi akhlak mulianya, maka semakin tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Karena agama itu mengajarkan lawan kita esensinya adalah akhlakul karimah wal adab, akhlak yang mulia dan adab yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, ini sebagai adab kita. Dengan adab ini insya Allah kita selamat. Napa? Pian bilainya ke sungai kah? Apakah bepadah dulu lawan Nabi Khidir? Beizin dulu Nabi Khidir. Caranya pian beri salam aja. Assalamualaikum ya Nabiullah Khidir Abul Abbas Balya bin Malkan. Lengkap tuh. Bilainya kada hafal itu Assalamualaikum ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Ulun minta izin. Badap kata. Ulun minta izin memakai banyu di sini. Ulun minta izin mau unjun di sini. Karena di sungai, Pak. Ulun minta izin berkunjung di sungai ini. Dan seterusnya. Ulun minta izin memakai banyu di sini, hendak mandi, hendak berwudu. Insya Allah pian selamat di sungai itu selamat. Bukan hanya selamat, banyu nang kita pakai, kita berwudu kah, kita mandi kah, insya Allah berkah. Yang kedua adalah Nabiullah Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas di antara tugasnya adalah menjaga hutan pepohonan. Maka ketika orang masuk ke dalam hutan, ketika orang mengambil pepohonan, baik itu menabang atau menanam atau mengambil sebagai obat-obatan, bila ia hendak selamat dan mujarab, minta izin dulu lawan Nabi Ilyas dengan cara Assalamualaikum ya Nabiullah Ilyas alaihissalam. Ulun minta izin ambil kumpai jari yang ngau, atau ulun minta izin ambil daun supan-supan ini. Ulun minta izin ambil daun kacibling hagan berobat cahar kami, kedelanjar kami, batu marin dan sebagainya. Insya Allah mujarab. Kalau kita masuk ke dalam hutan, insya Allah aman daripada kepohonan dan sebagainya. Orang pengayuan cocok nih. Orang pengayuan. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada kisah tadi. Jadi
Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit keempat. Itu satu ayat dalam Quran. Ayat yang kedua, Allah sebut Nabi Idris alaihissalam ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 50, ayat 86, 85-86 yang berbunyi wa Ismaila wa Idrisa wa Zalkifli wa kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Wa Ismail wa Idrisa wa Zalkifli. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, kullum minas sabirin, semuanya orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan mereka kami masukkan ke dalam rahmat kami. Innahum minas sholihin, sesungguhnya mereka orang-orang soleh. Jadi Idris disebut Allah dalam Al-Quran ada 2 kali, berada di dalam 2 surah, surah Maryam dan surah Al-Anbiya. Dalam surah itu, dalam ayat itu, Allah menjelaskan secara global bahwa Idris seorang nabi, bahwa Idris seorang yang siddiq, bahwa Idris seorang yang sabar, bahwa Idris seorang yang soleh. Hadirin rahimakumullah. Di mana Nabi Idris dilahirkan? Dan apa hubungannya dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam? Nabiullah Idris alaihissalatu wassalam dilahirkan perbedaan pendapat ulama, tapi perbedaannya sempit, tidak lebar. Sebagian mengatakan Nabi Idris itu lahir di Mesir, Mesir kono. Sebagian mengatakan Nabi Idris itu lahir di Babilonia, Babylon, Babel, daerah Irak. Ulun lebih cenderung ikut kepada pendapat yang kedua. Nabiullah Idris dilahirkan di Babilonia, Irak, daerah Irak. Nah, namun Nabi Idris ini beliau sidin ke-7 yajubul bilad, berjalan. Sidin ke-7 berjalan. Mungkin bahasa orang ini apa ya? Merantau ke melancong kah? Membahasa kita ke-7 melancong. Membara 7. Dan ini disebutkan di dalam kitab Ruhul Ma'ani oleh Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Nabi Idris itu yuksimul ayyam nisfain. Dalam seminggu ini dibagi 2. Entah kita bagi berapa, sidin dalam seminggu ini bagi 2. Salah satu ayamin yu'allimun nasal khair. 3 hari mengajar. Selama 3 hari pol mengajar, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengajak manusia kepada beribadah kepada Allah, mengajarkan kepada manusia berbagai bentuk kebaikan, kebaikan sesama manusia, kebaikan sesama makhluk
Allah Subhanahu wa taala. Wa arba'atu ayamin yasihu fil ardi wa yajtahidu fil ibadah. 4 hari sidin berjalan. Ya 3 hari ini wajar, 4 hari jalan. Tapi sambil berjalan beribadah. Kadang berjalanan wara tuh. Nah, kita kan melancong, piknik kan. Nabi Idris beliau 4 hari berjalan. Nah, namun perjalanan beliau ini bukan sekedar hanya refreshing, bukan hanya sekedar traveling kata orang sekarang. Tapi dalam rangka mubasyiran birisalati Adam wa Sis, menghabarkan kepada manusia tentang kerasulan Nabi Adam, dan tentang kenabian Nabiullah Sis alaihissalam. Emang siapa Sis itu? Adam, karena kita tahu. Maksud ulun sidin berjalan itu adalah sidin berjalan ini bukan hanya piknik, bukan hanya traveling, bukan hanya melancong menghibur diri, kada, menyampaikan risalah, menyampaikan berita tentang Nabi Adam dan Nabi Sis dan kerasulan mereka. Nah, berjalan dari Irak, Babilonia, ternyata pian sampai ke Mesir. Sampai ke Mesir sih. Kayak apa berjalannya itulah. Mulai Irak berjalan sampai ke Mesir. Wa baqiya biha, dan bertetap tinggallah Nabi Idris di Mesir. Meninggal di Mesir. Nah, makanya Nabi Idris ini terkena dalam sejarah Yunani. Nabi Idris itu terkena dengan sejarah Yunani, yang Yunani ini terkena dengan filosofinya. Para filosof, para orang-orang pintar, ahli-ahli filsafat ini dari Yunani, apakah seorang filosof yang bernama Sokrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya, yang mereka ini adalah filosof dari Yunani. Dan mereka bukan hanya sebegitu dapat ilmu, ada sumbernya. Ternyata Nabiullah Idris alaihissalam. Makanya kita jadi pertanyaan, Mang Idris itu nama dari mana? Idris itu pian bukan bahasa Arab, tapi onik. Idris itu bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab belum ada. Habis bahasa apa? Ya boleh jadi bahasa-bahasa lain. Dia juga bukan bahasa Ibrani, apalagi bahasa Suryani. Di dalam Taurat, mungkin di dalam Injil, tidak akan ada tertulis nama Idris. Idris tertulis dalam Al-Quran. Terus apa orang Taurat itu tidak mengenal Idris? Mereka mengenal, tapi dalam bentuk nama lain. Ya lagi, mereka mengenal Idris itu dalam bentuk nama lain. Ulun coba. Dalam Taurat kono yang disebut dengan At-Tauratul Ibraniyah, Taurat bahasa Ibrani.
Nabi Idris itu bukan bernama Idris, tapi bernama Akhnuh. Bernama Akhnuh. Idris. Dalam Taurat bil Arabiyah, Taurat bahasa Arab, Idris itu dikenal nama Khanuh. Tapi kurang lebih. Nah, orang-orang Yunani kuno yang terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan filsafatnya, maka para filosof Yunani itu menamai Idris itu bukan Ukhnuh, bukan Khanuh, bukan Idris, tetapi mereka mengatakan Hermes. Ayeuna ini mungkin tuh ngaran tas larang banget tuh tas Hermes tuh ya. Larang banget tuh keluaran mana tuh? Paris, Perancis. Itu anunya ada filosofi. Itu namanya adalah Hermes, sehingga mereka menamakan Idris itu adalah Hermesul Haramisah. Apa artinya? Hakimul Hukama. Yang bahasa kita, Idris adalah seorang tokoh panutan, tokoh sentral para ahli hikmah, tokoh sentral para ahli filsafat. Oh, bukan orang biasa. Makanya orang ahli filsafat akan menarik. Makanya ada namanya Suhufu Idris, lembaran-lembaran kitab Nabi Idris. Apa isinya? Karena Rasul itu kan ada kitab, ada ajaran. Isinya apa? Bahasanya apa? Itu menarik kalau kita kaji. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, karena waktu kena kita sambung. Siapa garang Idris ini? Ulun coba runut silsilahnya ke atas dan ke bawah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam baisi nampak, baisi anak yang bernama Sis. Nabi Adam berisi anak namanya Sis. Nah, Sis inilah menjadi pengganti Nabi Adam dalam risalah, kenabian dan kerasulan. Lalu si Sis ini berisi anak bernama Anus. Lain lubang anus, lain Anus. Karena kita lihat si Anus ini berisi anak Kinan. Kinan berisi anak Mahlail, bukan Mahalini. Mun Mahalini itu penyanyi, artis. Lain Mahalilin. Mahlail. Nah, si Mahlail ini berisi anak Yarid. Lalu Yarid ini berisi anak Idris. Paham ya? Berarti apa? Silsilahnya sampai ke Adam. Idris ini bertamu lawan Nabi Adam. Padahal jauh nih. Bertamu lawan Nabi Adam. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Berapa tahun Nabi Idris bertemu dengan Nabi Adam? Kurang lebih 380 tahun. Molosnya. Iyalah, karena Nabi Adam itu kan duha, panjang umur. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu berumur 950 tahun.
Saat Nabi Idris lahir, Nabi Adam kurang lebih berumur 600-an. Bingung pian ulun mikirakan. Mun lawan akal nih bingung pian. Maksud bingung kayak apa? Nang kayak apa awaknya? Orang mun umur 100 tahun ini pian dia apa coba lihat. Hah? Ya kadang 100 tahun ya Pak. Ini umur Nabi Adam 600 tahun. Bertamu lawan Idris sampai berumur 900 tahun. Ulun mikirakan nang kayak apa awaknya? Apakah sigar bugar? Apa kayak Pak? Ulun aku nih santri aja aku lah berumur 100 tidak aja. Mun 200 berumur nang kayak apa awak? Iya kalau lah. Nah sekarang orang zaman dulu berumur 600, 900, nang kayak apa awaknya? Ulun yakin masih sehat begitu tak? Cuma maksud ulun nang apa nang dimakan sampai kokoh sehat begitu tak? Mungkin kita ini kan ada nang 50 stroke, ada 50 piut sudah. Kenapa? Karena mungkin makanan kita ini hari-hari racun. Ya kada, hari-hari racun, makan racun ya. Kenapa bau obat? Ini bau obat, ini bau obat, ini apa? Ini kimia, ini pengawet. Habis racun aja nang dimakan. Iya nang kada mau nih sudah. Udah paling ini produk nang ini bang lah nang panjang-panjang tuh produk bahari bener produk ini biar nyoba ya Allah. Nah jadi Nabi Idris itu sampai bertemuan pedetuan Nabi Adam tuh kurang lebih 300 tahun lebih. Wah. Lalu Nabi Idris nih sidin beranak, kawin, beranak, lahirlah anak ini dinamai Mutawassalah. Si Mutawassalah ini kawin berisi anak ngarannya Lamak. Si Lamak ini kawin lalu beranak Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh ini cucu oleh Nabi Idris. Buyut oleh Nabi Idris. Nabi Idrisnya ini entah apakah oleh Nabi Adam. Jelas kalau turunannya palit nih pian anak tes DNA kah? Nah inilah tahu ini silsilahnya Nabi Idris ini. Nah kaina hanyar kita. Jadi kita sudah tahu Idris ini silsilahnya ke atas kemana, ke bawah di mana, lahir di mana, napa gawian sidin, kemudian bagaimana proses dakwah beliau sampai ke Mesir, apa-apa sejarah yang ada terjadi dengan Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam yang insya Allah minggu depan dan minggu berikutnya kita tetap akan membicarakan Nabiullah Idris alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadiyah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.